Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Dan Dedes, sukmamu telah ku raih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara Cikalayu akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa Sanggaru! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-cita aku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam seri yang ke-13 ini, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ivona Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Rusli sebagai Paraji Gading, Mogan sebagai Hesti Rajasa, Ashari sebagai Mandro Kesowo, Jumali sebagai Mandro Kini, Dedi sebagai Pajang Keling, dibantu oleh Christine, Siska dan Ai, dan pembawa cerita Asdi Suhastra.
Jantung Pinaka Swasti Ratu berdetak keras begitu mendengar cerita tentang ibunya yang diperkosa oleh saudara tua ayahnya. Seakan ia melihat sendiri bagaimana ibunya meronta-ronta berusaha menghindari perkosaan. Tidak terasa air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Beberapa saat suasana menjadi hening. Tidak ada satupun dari mereka yang berkata-kata. Yang terdengar hanyalah isak tangis Pinaka Swasti Ratu. Kuatkan hatimu, Nduk. Itulah yang telah dialami ibumu. Setelah itu ibumu seperti orang yang mengalami sakit mata. Ibumu hamil. Tetapi untunglah adik kalau orang tetap mencintainya dan melindunginya dengan mengawini ibumu. Kalau begitu, aku ini bukan anak ayah Galuh Urang. Ya, sebenarnya lah kau anak Kakang Sakyamurti. Tetapi perilakumu mengalir kasih sayang ayahmu Galuh Urang. Biadab! 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 Sakyamurti kepala! Pinaka, tunggu! Pinaka Swasti Ratu sangat terpukul hatinya setelah mengetahui asal-usul dirinya. Gadis itu tergoncang jiwanya. Merasakan duka yang sangat dalam, dia berlari dan terus berlari sampai akhirnya tiba di sebuah bukit. Tunggu! Berhenti! Lepaskan tanganku! Lepaskan! Tenang. Jangan biarkan hatimu bergolak. Sadarlah, Pinaka. Bagus. Menangis adalah lebih baik. Tumpahkan segala pepat perasaanmu. Menangislah sepuas-puasmu. Tetapi jangan kehilangan nalar. Ternyata kata-kata Kameswara mampu menyejukkan hati gadis itu. Gadis itu kemudian duduk di atas sebuah batu besar sambil tetap menangis. Ditumpahkannya segala beban jiwanya dengan tangisan. Kameswara menunggu di sampingnya sambil berusaha menenangkan gadis itu. Kemudian Mengapa nasibku begini? Betapa kotornya aku. Sungguh sangat menjijikan aku ini. Mengapa kau merasa dirimu kotor? Mengapa tumbuh perasaan seperti itu? Hah? Aku lahir dari perbuatan yang sangat tercela. Sangat hina. Aku terlahir karena terpaksa. Hasil sebuah pemerkosaan. Apakah namanya itu? Apapun namanya, itu bukan kesalahanmu. Tidak ada hubungannya dengan jati dirimu. Kau tidak boleh merasa hina. Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di masa silamnya sama sekali tidak beralasan jika harus menyebabkan orang lain menanggung bebannya. Ingat, Pinaka, semua bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan suci tanpa setetes pun dosa. Pada kenyataannya, itulah yang aku rasakan sekarang. Jangan
menipu aku. Ternyata aku terlahir akibat dari sebuah pemerkosaan. Siapa yang mampu menghapusnya? Siapa Kameswara? Kata itu, Kameswara pun terbungkam. Dia tidak tahu harus mengucapkan apa, apalagi untuk menenteramkan hati gadis kecil itu. Kemudian gadis itu mendekap wajahnya, dan tangisnya. Ayah. Ayah. Sudahlah, Pinaka. Janganlah hal itu membuatmu tersiksa. Masih banyak yang belum kau ketahui. Kau masih memerlukan keterangan di mana ayahmu berada. Tentramkanlah hatimu dan berusahalah untuk tenang. Hentikan tangismu. Hapus air matamu. Marilah kita kembali menemui pamanmu. Ayo, Pinaka. Kameswara memegang tangan Pinaka Swasti Ratu dan perlahan-lahan diajaknya untuk bangkit. Gadis itu tidak menolak. Perlahan-lahan dia berdiri dan kemudian melangkah. Kameswara menuntun di sampingnya. Bersama-sama kemudian mereka menuruni bukit kembali ke rumah pamannya, Biku Dewa Hastu. Tidak berapa lama kemudian mereka telah sampai dan langsung menemui pamannya. Gadis itu berusaha dengan segenap kemampuannya meredakan semua gejolak perasaannya. Suasana menjadi sedikit agak kaku, namun Kameswara mencoba meredakannya. Silakan, Paman. Silakan dilanjutkan ceritanya. Pinaka Swasti Ratu sudah siap mendengarkannya. Ya, baiklah Kameswara. Ya, memang berat rasanya Pinaka Swasti Ratu mendengar cerita tadi. Tetapi memang sudah waktunya dia harus mendengarnya. Semua sudah terjadi. Dan yang sudah terjadi tidak mungkin dapat dihapus. Ya, kita harus pasrah menerimanya. Karena kalau kita sadari, semua itu memang sudah digariskan oleh Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta telah membuatnya begitu. Kita tak kuasa menolaknya. Tak ada satu manusia pun yang dapat menolak keinginan Sang Maha Pencipta. Nah, Nduk, sekarang dengarlah lanjutan cerita pamanmu ini. Kembali lelaki tua itu memperbaiki duduknya. Matanya menerawang, berusaha menembus batas kenangan yang telah terjadi dan yang telah dialaminya di masa silam. Masa yang telah jauh lewat, membayangkan dirinya dikala masih muda. Adik Galuhurang, aku mengerti perasaanmu. Kumohon janganlah kau samakan aku dengan Kakang Sakyamurti. Kakang Sakyamurti telah membuat aib. Aku tidak menyangka sedemikian buruk hatinya. Sekarang ia pergi entah kemana. Ia telah berbuat licik dan pengecut. Ia bukan lagi manusia tetapi binatang. Sekarang kau Kakang Dewa Hastu, kau juga menginginkan Luh Saras. Apakah kalau kau mendapat kesempatan akan melakukan hal yang sama? Tidak Adik Galuhurang. Jangan mempunyai dugaan buruk seperti itu. Nafasku telah terboreh sebuah luka yang berdarah. Jangan terlalu lama kau berada di hadapanku, Dewa Hastu.
Aku melihatmu seperti melihat Kakang Sakyamurti. Cepat kau pergi dari sini. Dan jangan temui aku lagi sepanjang umurmu. Karena aku akan membunuhmu. Aku terpaksa pergi, meninggalkan kediaman kami. Ya, sedih sekali rasanya harus berpisah. Saat itu aku menyadari betapa sakitnya berpisah dengannya. Galuh Urang saudaraku. Bahkan lebih dari itu, dia saudara kembarku. Namun, ya, aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku pergi meninggalkannya, tetapi tidak jauh. Aku tinggal di tempat seorang sahabatku. Dari sanalah aku terus mengamati bagaimana perkembangan hubungannya dengan Luh Saraswati. Si gadis yang suatu hari aku mendengar sebuah upacara perkawinan, dan ternyata mereka menjadi suami istri. Tetapi aku tahu bahwa perkawinan itu hanyalah untuk melindungi Luh Saraswati yang hamil. Karena kehamilan itu bukanlah perbuatan Galuh Urang. Ia tidak melakukan tugas layaknya sebagai seorang suami. Galuh Urang tidak melakukan hak yang dipunyainya sebagai seorang suami. Dan aku mengetahui bahwa itulah penderitaannya yang paling dalam. Ya, rupanya dewa-dewa yang bersemayam di langit sana berkehendak lain dari apa yang diinginkan oleh adik Galuh Urang dan istrinya. Ketika saatnya Luh Saraswati melahirkan, rasanya sakit sekali. Aduh, Kakak. Tolong, Kakak. Kau pasti akan melahirkan anakmu. Tunggu, aku akan mencari dukun. Jangan. Kakak jangan pergi. Aku sudah tidak tahan lagi. Apa yang harus aku berbuat, Luh? Kakak, aku tidak tahan. Luh Saras yang malang itu akhirnya berhasil melahirkan bayinya. Namun, untuk perjuangannya itu, dia sendiri gugur. Ibumu meninggal. Adik Galuh Urang sangat terguncang jiwanya, ditinggal oleh Luh Saras. Pada bulan purnama pertama setelah ibumu dikebumikan, ayahmu pergi membawa bayi itu merantau dengan satu tujuan: mencari Kakang Sakyamurti untuk membalas dendam. Akhirnya mereka bertemu. Terjadilah pertempuran hidup dan mati. Namun karena bekal kanuragan yang dimiliki oleh Sakyamurti jauh lebih tinggi, maka ayahmu tidak mampu meraih angan-angannya membunuh Kakang Sakyamurti.
Murti. Paman, di manakah kira-kira ayahku berada? Dan di manakah tempat tinggal Sakya Murti? Di manakah, Paman? Menurut perkiraanku, Iya, Paman. ayahmu pergi untuk mencari Kakang Sakya Murti. Sedangkan tempat tinggal Kakang Sakya Murti sulit diketahui. Karena orang itu tidak menetap di satu tempat. Dan ia selalu berganti-ganti nama. Tapi aku punya perkiraan. Mungkin ayahmu berada di Pandaringan sebelum mencari Kakang Sakya Murti. Pandaringan? Iya. Di manakah itu, Paman? Pandaringan terletak di pantai laut selatan. Di sanalah tempat kami tinggal sewaktu muda. Dan di sanalah juga jenazah ibumu dimakamkan. Kalau begitu, izinkanlah kami untuk pergi ke sana. Iya. Tentu saja Paman izinkan. Tetapi, sebaiknya tinggallah di sini dulu barang sepekan. Paman akan memberikan sesuatu pada kalian. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu tidak menolak permintaan pamannya itu. Ternyata selama mereka tinggal, pamannya sering memberikan nasihat dan petunjuk yang sangat berguna pada mereka berdua. Pada suatu hari, pamannya mengajak mereka pergi ke suatu tempat. Kita akan menuju kemana, Paman? Paman akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Ayo, mari ikut Paman. Indah sekali gua ini. Banyak gambar-gambar di dinding gua dan patung-patung. Siapakah yang membuat gambar-gambar dan patung-patung ini? Apakah Paman? Ya, benar. Untuk kenangan, Paman mencoba membuat gambar-gambar keluarga Paman. Paman mencoba memahatnya dengan sebaik-baiknya. Ya, inilah hasil karya Paman. Itu yang paling tengah adalah gambar Paman. Sedangkan yang di sebelah kanannya adalah gambar ayah Mundu, Galuh Urang. Dan yang di sebelah kiri gambar Paman adalah gambar Kakang Sakya Murti. Pahatan Paman bagus sekali. Ya, baiklah. Sekarang, ayo kita ke sana. Pinaka Swasti Ratu memandang gambar-gambar yang berada di dinding goa. Dia memandang gambar-gambar itu dengan rasa takjub. Diperhatikannya gambar ayahnya ketika berusia muda. Hatinya bergetar. Kemudian dia melangkah mengikuti pamannya. Nah, kau tentu mengenali patung siapakah itu? Mereka adalah ayahku, Paman, dan yang satu lagi adalah Paman Sakya Murti. Iya. Nah, sekarang lihatlah ke sebelah sana. Biku Dewa Hastu menunjuk pada sebuah patung yang terletak di sudut goa. Pinaka Swasti Ratu bergetar melihat patung itu. Jantungnya berdetak keras sekali. Dan kemudian badannya menjadi menggigil. Keringat dinginnya keluar dari seluruh tubuhnya. Tidak terasa, dari kelopak matanya menetes air mata. Gadis itu terus memandangi patung yang berada di hadapannya. Perlahan-lahan dia menjatuhkan diri dan memeluk patung sekeras-kerasnya. Isak tangisnya tak dapat lagi dibendungnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Patung siapakah yang membuat gadis itu menjadi sedemikian sedihnya? Untuk mengetahuinya, silakan menunggu kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.